Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septria Wanda Yuita Putri. Saya dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro dengan NIM 2404012014047. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas elektromagnetika. Ini merupakan identitas saya lebih lanjut. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal dan juga pembahasan kumpulan soal dari buku Electrodynamics David J. Griffiths. Yang pertama, pada bab 5, problem 5.6, A. Sebuah piringan hitam membawa kerapatan seragam listrik statis sigma jika berputar dengan kecepatan sudut omega. Berapa rapat arus permukaan K pada jarak R dari pusat? Dan B. Sebuah bola padat bermuatan seragam dengan jari-jari R dan muatan total Q berpusat di titik asal dan berputar dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu Z. Temukan kerapatan arus J di setiap titik R, theta, dan P di dalam bola. Nah, ini untuk penyelesaiannya adalah pada soal A, K adalah arus persatuan lebar. Secara khusus, jika kerapatan muatan permukaan adalah sigma dan kecepatan V, maka A sama dengan sigma kali V. Dari soal, jika berputar dengan kecepatan sudut omega, substitusi V menjadi omega R. Jadi, K sama dengan sigma kali omega kali R. Untuk penyelesaian pada soal B, J adalah arus persatuan luas. Dengan J sama dengan rho kali V, di mana V sama dengan omega R menjadi omega kali R sin theta pi topi. J sama dengan rho omega R sin theta pi topi, di mana rho sama dengan Q per 4/3 pi R pangkat 3. Nah, untuk problem 5.16, dua buah solenoida koaksial panjang masing-masing membawa arus I, tetapi dalam arah yang berlawanan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.42. Solenoida dalam jari-jari A memiliki L1 putaran persatuan panjang dan solenoida luar jari-jari B memiliki N2. Temukan P di masing-masing dari tiga wilayah I di dalam solenoida, I2 di antara keduanya, dan I3 di luar keduanya. Untuk penyelesaiannya sendiri, medan di dalam solenoida adalah μ0 N kali 1 dan di luar solenoida adalah 0. Medan solenoid luar menunjukkan ke kanan Z topi, sedangkan bagian dalam menunjukkan ke kiri min Z topi. Jadi B sama dengan μ01 dalam kurung N2 min N1 Z topi. Untuk I kedua, P sama dengan μ0I N2 kali Z topi. Dan untuk I ketiga, P sama dengan 0. Nah, untuk problem 5.41, arus I mengalir ke kanan melalui batang persegi panjang dari bahan konduktor dengan adanya medan magnet seragam B yang mengarah keluar halaman, yaitu ditunjukkan pada gambar 5.56. Untuk A, jika muatan yang bergerak positif ke arah manakah muatan tersebut dibelokkan oleh medan magnet? Lanjutan ini menghasilkan akumulasi muatan pada permukaan atas dan bawah batang yang pada gilirannya menghasilkan gaya listrik untuk melawan gaya magnet. Kesetimbangan terjadi ketika keduanya benar-benar batal. Fenomena ini dikenal sebagai efek Hall. B. Temukan perbedaan potensial yang dihasilkan atau tegangan Hall antara bagian atas dan bawah batang dalam hal B, V kecepatan muatan dan dimensi batang yang relevan. Untuk soal C, bagaimana analisis Anda
akan berubah jika muatan bergerak negatif, atau efek Hall adalah cara klasik untuk menentukan tanda pembawa muatan seluler dalam suatu materi. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, A, jika muatan positif mengalir ke kanan, mereka dibelokkan ke bawah dan pelat bawah memperoleh arus muatan positif. B, QVB sama dengan QE menjadi E sama dengan VB menjadi V sama dengan E kali T sama dengan V kali B kali V dengan bagian bawah pada potensial yang lebih tinggi. Jika muatan negatif mengalir ke kiri, mereka juga dibelokkan ke bawah, dan pelat bawah memperoleh muatan negatif. Beda potensial masih sama, tetapi kali ini pelat atas berada pada potensial yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita memasuki pada bab 6. Problem 6.6. Dari bahan-bahan berikut, manakah yang Anda harapkan bersifat paramagnetik dan diamagnetik? Aluminium, tembaga, tembaga klorida atau CuCl2, karbon, timbal nitrogen N2, garam NaCl, natrium, belerang, air. Sebenarnya tembaga sedikit diamagnetis, jika tidak mereka semua seperti yang Anda harapkan. Oke, untuk pembahasannya sendiri, diamagnetis adalah sifat bahan yang menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan arah medan magnet luar. Diamagnetisme muncul karena elektron berpasangan, permeabilitas, μ0 magnetik kurang dari 1. Untuk paramagnetisme muncul karena semua atom dan molekul yang terdiri dari jumlah elektron ganjil. Aluminium, tembaga, tembaga klorida, dan natrium mengandung jumlah elektron ganjil dan karenanya bersifat paramagnetik. Sisa karbon timbal, nitrogen, garam, NaCl, belerang, dan air mengandung jumlah elektron genap. Jadi, zat ini bersifat diamagnetik. Untuk problem 6.7, sebuah silinder melingkar yang panjangnya tak terhingga membawa magnetisasi seragam M sejajar dengan porosnya. Temukan medan magnet karena M di dalam dan di luar silinder. Penyelesaiannya sendiri, persamaan silinder melingkar bola yang termagnetisasi seragam adalah sepanjang arah M, yaitu JB sama dengan del kali M sama dengan 0, KB sama dengan M kali N topi sama dengan M pi topi. Medannya adalah arus permukaan KB sama dengan M pi topi, tapi itu hanya solenoida. Jadi, medan luarnya adalah 0, dan di dalam B sama dengan μ0, KB sama dengan μ0 kali M. Jadi, B sendiri sama dengan μ0 kali M. Untuk problem 6.10, sebatang besi dengan panjang L dan penambang persegi sisi A diberikan magnetisasi longitudinal yang seragam M, dan kemudian ditekuk menjadi lingkaran dengan celah sempit lebar W, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.14. Temukan medan magnet di pusat celah dengan asumsi W lebih dari A lebih dari L. Petunjuknya yaitu memperlakukannya superposisi dari torus lengkap ditambah loop persegi dengan arus terbalik. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, KB sama dengan M, jadi medan di dalam cincin lengkap adalah μ0M, bidang lingkaran persegi di pusat diberikan oleh PSI sama dengan akar 2μ0I per pi kali R, di mana I sama dengan M kali W dan R sama dengan A per 2. Jadi, PSI sama dengan akar 2μ0MW per pi dalam kurung A per 2 kurung tutup sama dengan 2 akar 2 μ0MW per pi kali A. Dihasilkan bidang bersih di celah yaitu B sama dengan μ0 dalam kurung 1 min 2 akar W per pi kali A kurung tutup. Nah, kita sekarang memasuki pada bab ke-7. Problem 7.6, lingkaran kawat persegi panjang terletak sedemikian rupa sehingga salah satu ujungnya tinggi H berada di antara pelat kapasitor pelat sejajar yang dapat ditunjukkan pada gambar di bawah. Berorientasi sejajar dengan medan E,
ujung lainnya jauh di luar, di mana medannya pada dasarnya 0. Berapa GGL dalam loop ini? Jika hambatan totalnya adalah R, arus apa yang mengalir? Jelaskan. Oke, jadi ini penyelesaiannya sendiri, yaitu epsilon sama dengan integral tertutup E kali dl sama dengan 0 untuk semua medan elektrostatik. Sepertinya epsilon sama dengan integral tertutup E kali dI sama dengan sigma per epsilon 0H, seperti memang akan terjadi bahwa GGL dalam loop medan benar-benar hanya sigma per epsilon 0 di dalam dan 0 di luar. Tetapi pada kenyataannya selalu ada pinggiran medan di tepi, dan ini jelas tepat untuk membunuh kontribusi dari ujung kiri loop. Oleh karena itu, arus yang mengalir adalah 0. Oke, untuk problem 7.14, magnet batang silinder pendek dijatuhkan ke bawah pipa aluminium vertikal dengan diameter sedikit lebih besar, panjangnya sekitar 2 meter. Dibutuhkan beberapa titik untuk muncul di bagian bawah, sedangkan bagian yang identik yaitu tidak termagnetisasi besi jatuh ke bawah dengan selisih sepersekian detik lebih lambat. Jelaskan mengapa magnet jatuh lebih lambat. Oke, penyelesaiannya sendiri. Misalkan arus I dalam magnet mengalir berlawanan arah jarum jam seperti gambar di atas, sehingga bidangnya menunjuk ke atas. Sebuah cincin pipa di bawah magnet juga mengalami flux ke atas. Menggunakan pendekatan magnet sesuai hukum Lenz, bahwa arus IND akan diinduksi di dalamnya untuk menghasilkan flux ke bawah. Jadi, IND harus mengalir searah jarum jam dan berlawanan dengan arus magnet sehingga gaya pada magnet ke atas. Sementara itu, cincin di atas magnet mengalami flux menurun, sehingga arus yang diinduksi dengan sejajar I dan menarik magnet ke atas. Flux yang melalui cincin di sebelah magnet konstan, jadi tidak ada arus yang diinduksi di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa magnet jatuh lebih lambat disebabkan oleh adanya kekuatan yang diberikan pada magnet oleh arus yang diinduksi dalam pipa. Problem 7.21. Bayangkan medan magnet yang seragam menunjuk ke arah Z dan mengisi semua ruang B sama dengan B0 Z topi saat muatan positif istirahat di asal. Seseorang mematikan medan magnet sehingga menginduksi medan listrik. Ke arah mana muatan bergerak? Nah, untuk penyelesaian dari soal tadi, jawabannya adalah tidak pasti. Sampai beberapa kondisi batas disediakan, kita tahu bahwa del cross E sama dengan min dalam kurung D B0 per dt kurung tutup kali Z topi dan del dot E sama dengan 0. Tetapi ini adalah informasi yang tidak pasti untuk menentukan E. Biasanya kita akan menggunakan beberapa simetri konfigurasi atau menjadikan medan 0 pada tak terhingga untuk menyelesaikan ambiguitas. Tetapi dalam kasus ini, kondisi batas tidak tersedia. Muatan E sama dengan setengah kali D B0 per dt dalam kurung Y X topi min X kali Y topi kurung tutup tetap melakukan tugas itu, di mana besar gayanya adalah 0, tetapi bisa ditambahkan vektor konstan dan membuat gaya apapun yang diinginkan. Nah, sekarang kita memasuki pada bab 8. Problem 8.1, hitung daya energi persatuan waktu yang diangkut ke kabel pada contoh 7.13 dan soal 7.62 dengan asumsi dengan kedua konduktor memiliki perbedaan potensial V dan membawa arus I. Nah, untuk penyelesaian sendiri, pada contoh 7.3 diketahui bahwa nilai S sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 kali 1 per S kali S topi dan B sama dengan mu 0i per 2pi kali 1 per S kali pi topi. Dengan menggabungkan dua persamaan di atas, maka diperoleh nilai S sebagai berikut. S sama dengan 1 per mu 0
dalam kurung E cross B kurung tutup sama dengan lambda I per 4 Pi kuadrat epsilon 0 kali 1 per S kuadrat Z topi. Kemudian diketahui bahwa nilai P adalah sebagai berikut. P sama dengan integral S kali dA sama dengan integral A sampai P S2 Pi S ds sama dengan lambda I per 2 Pi epsilon 0 integral A sampai P 1 per S ds sama dengan lambda I per 2 Pi epsilon 0 ln B per A. Tetapi diketahui bahwa nilai V adalah sebagai berikut. P sama dengan integral A sampai P, E dot dl sama dengan lambda per 2 Pi epsilon 0 integral A sampai P 1 per S kali ds sama dengan lambda per 2 Pi epsilon 0 ln B per A. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan 1 I kali V. Pada soal 7.62 diketahui bahwa nilai E sama dengan sigma per epsilon 0 Z topi dan B mu 0 kali I per omega X topi. Dengan menggabungkan dua persamaan di atas, maka diperoleh nilai S sebagai berikut. S sama dengan 1 per mu 0 E cross B sama dengan sigma I per 4 Pi kuadrat epsilon 0 Y topi. Kemudian diketahui bahwa nilai P adalah sebagai berikut. P sama dengan integral S kali dA sama dengan S omega H sama dengan sigma IH per epsilon 0. Tetapi diketahui nilai P adalah sebagai berikut. P sama dengan integral E kali dL sama dengan sigma per epsilon 0 H. Jadi dapat disimpulkan bahwa P sama dengan I kali V. Pada problem 8.6, kapasitor lempeng paralel bermuatan dengan medan listrik seragam E sama dengan E kali Z topi ditempatkan dalam medan magnet seragam B sama dengan Bx topi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk soalnya sendiri, A. Tentukan momentum elektromagnetik di ruang antara lempeng. B. Sekarang kawat resistif terhubung antara lempeng sepanjang sumbu Z sehingga kapasitor perlahan-lahan kosong. Arus yang melewati kawat akan mengalami gaya magnet. Berapakah total impuls yang dikirim ke sistem selama pengosongan? Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, A. PEM sama dengan GEM kali AD, di mana nilai GEM adalah sebagai berikut. GEM sama dengan epsilon 0 dalam kurung E cross B kurung tutup sama dengan epsilon 0 kali E kali B kali Z topi. Maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan momentum elektromagnetik adalah PM sama dengan epsilon 0 E kali B kali A kali D kali Z topi. Untuk penyelesaian B, I sama dengan integral 0 sampai tak hingga F dt sama dengan integral 0 sampai tak hingga I dalam kurung I cross B kurung tutup dt sama dengan integral 0 sampai tak hingga I kali B kali D kurung tutup Z topi cross X topi kurung tutup dt sama dengan B D kali Z topi integral 0 sampai tak hingga kurung tutup negatif dq per dt kurung tutup dt sama dengan minus kurung B kali D kali Y topi kurung tutup Q tak hingga min Q0 sama dengan B kali Q kali D kali Y topi. Tetapi karena besarnya nilai medan listrik adalah E sama dengan sigma per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Maka Q sama dengan epsilon 0 kali E kali A dan diperoleh total impuls yang dikirim ke sistem selama pengosongan adalah I sama dengan epsilon 0 E kali B kali A kali D kali Y topi. Problem 8.11, turunkan persamaan 8.39. Petunjuknya yaitu pelakuan loop yang lebih rendah sebagai dipol magnetik. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, besarnya medan magnet loop atas sesuai pada persamaan 5.41 adalah B sama dengan mu 0 kali IB per 2 kali B kuadrat per kurung buka B kuadrat plus Z kuadrat kurung tutup 3 per 3 kali Z topi. I menempatkan asal di pusat atas loop dengan sumbu Z menunjuk ke atas
Jadi, Z sama dengan min H di lokasi bawah loop. Perlakuan loop yang lebih rendah sebagai dipol magnetik dengan momen sebesar M sama dengan I A pi kali A kuadrat Z topi. Pada besarnya gaya pada M sesuai pada persamaan 6.3 adalah F sama dengan del dalam kurung M kali B kurung tutup sama dengan del dalam kurung I A pi A kuadrat kali mu 0 kali I B per 2 kali B kuadrat per kurung buka B kuadrat per Z kuadrat kurung tutup pangkat 3/3 sama dengan mu 0 pi A kuadrat B kuadrat I A I B kali del per del Z dalam kurung tutup B kuadrat plus Z kuadrat kurung tutup 3/2 Z topi sama dengan mu 0 pi A kuadrat B kuadrat I A I B per 2 kurung tutup min 3/2 kali B kuadrat plus Z kuadrat minus 5/2 2Z kali Z topi sama dengan 3 pi per 2 mu 0 kali IA kali IB A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat kurung tutup pangkat 5/2 Z topi. Jadi dapat dibuktikan persamaan 8.39 berdasarkan hasil penurunan di atas yaitu F sama dengan 3 pi per 2 mu 0 IA IB A kuadrat B kuadrat H per B kuadrat plus H kuadrat kurung tutup pangkat 5/2 Z topi. Sekian beberapa soal dari buku Elektrodinamik David D. Griffith yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.